Guys, di sini diperlihatkan ada malaikat yang menjaga pintu gerbang permohonan masuk surga. Tiba-tiba muncullah orang jahat yang datang dari neraka. Orang jahat ini berkesempatan melakukan permohonan untuk keringanan hukumannya. Dia menyerahkan surat permohonannya kepada malaikat ini yang akan memimpin masalahnya. Akan tetapi setelah banyak berharap diterima, ternyata malaikat ini menolak permohonan orang jahat ini, guys. Saat orang jahat ini diberikan hukuman, malaikat ini malah menertawakannya, guys. Dan tiba-tiba dia terjatuh. Karena gendut, dia tidak bisa terbang naik ke awan lagi. BTW yang klik like dan subscribe, aku doain kamu sekeluarga kelak masuk surga ya, langsung komen amin. Lalu malaikat songong ini meminta bantuan ke orang jahat ini, guys, dan orang jahat ini menolongnya. Setelah berhasil naik ke atas lagi, malaikat songong ini bukannya mengucapkan terima kasih, justru malah mendorong orang jahat ini sampai terjatuh. Dan karena kebaikannya, orang jahat ini berubah menjadi malaikat, guys, sedangkan malaikat yang songong ini berubah menjadi orang jahat. Guys, kasihan banget, anak ini diusir bapaknya sampai ibunya meninggal. Jadi saat ulang tahun, anak ini diberi kado sama bapaknya, guys, dan ternyata isinya adalah bungkusan baju miliknya. Lalu bapak ini mengusir anaknya dan ibu ini menangis melihat anaknya pergi. Tiba-tiba di tengah perjalanan, BTW yang udah like dan subscribe, aku doain kelak kamu sekeluarga masuk surga ya, langsung komen amin. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada badai besar dan membawa anak ini kembali ke rumah, guys. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi. Ibunya merasa sangat senang dong, tapi tidak dengan bapaknya. Dia diusir lagi saat hujan deras dan dia kembali lagi ke rumah karena terseret banjir. Keesokan harinya bapak ini mengusir anaknya lagi, tapi anak ini terus kembali ke rumah, guys. Di saat bapak ini melampiaskan amarahnya, tiba-tiba ibunya mengalami serangan jantung, guys, dan langsung meninggal. Setelah kepergian ibunya, anak ini merasa kesepian berada di rumah. Tapi bapak ini mengusir anaknya lagi, guys. Dan kali ini anak ini benar-benar pergi dan tidak akan kembali lagi. Setelah ditinggal istri dan anaknya pergi, akhirnya bapak ini merasakan dan menyadari arti dari kesepian, guys. Guys, hati-hati, Bu Wortel ini tukang nipu. Dia suka mengaku kalau kue yang diberikan ke suami dan teman-temannya ini adalah buatannya sendiri, padahal mah beli di toko Pak Tomat. Di lain hari, saat Bu Wortel ingin beli kue lagi, ternyata tokonya tutup, guys, karena Pak Tomat sedang sakit. Akhirnya, Bu Wortel membuat kue sendiri dengan bahan seadanya. Terlihat dia sangat kerepotan sampai kuenya meledak-ledak hangus semua. Absen dulu yuk, kamu kelas berapa? Yang jawab di komen, aku doain semoga sukses, terus like dan subscribe. Tetapi Bu Wortel tetap menyajikan kuenya untuk Pak Wortel dan Pak Wortel bilang rasanya sangat enak, padahal mah nggak enak banget sampai gigi Pak Wortel copot, guys. Dan Pak Wortel langsung membuang semua kuenya tanpa diketahui Bu Wortel. Saat Bu Wortel memberikan lagi sisa kuenya, Pak Wortel menolak dengan berpura-pura ada panggilan mendesak dan langsung pergi. Ternyata Pak Wortel pergi ke toko Pak Tomat dan dengan tega Pak Wortel memaksa Pak Tomat yang sedang pincang untuk membuka tokonya. Setelah tokonya dibuka, Pak Wortel langsung memakan kue yang ada. Enak banget ya. Guys, ngeri banget, Pavokat diteror hantu tai yang gentayangan. Jadi saat Pavokat dan Mavokat lagi jalan-jalan sore, tiba-tiba aja Pavokat kebelut pup. Akhirnya Pavokat pup di semak-semak di tepi jalan umum, guys. Iuh, jorok banget ya. Setelah selesai pup, mereka langsung pulang. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, guys. Pavokat langsung keluar dan melihat tidak ada siapapun. Seketika Pavokat mencium bau yang tidak enak dan menyengat. Ternyata itu adalah bau tai, guys. Pavokat kaget dan langsung masuk rumah. Saat Mavokat melihat tai itu, Mavokat langsung pingsan. Lalu Pavokat menyerok tai itu dan menguburnya di belakang rumah, guys. Prosesnya sampai malam hari. Lama banget ya. Dan keesokan harinya, absen dulu yuk, kamu kelas berapa? Yang jawab di komen, aku doain semoga kamu sukses, terus like dan subscribe. Saat Pavokat bangun tidur, Pavokat mulai mencium bau yang aneh lagi, guys, dan ternyata itu masih bau tai. Pavokat langsung mengambil dan membuang tai itu ke dalam kloset WC. Setelah kejadian itu, sepanjang hari Pavokat mulai terbayang-bayang oleh munculnya tai. Pavokat merasa sangat kesal dan ia mencoba keluar rumah untuk mencari udara segar. Saat di luar rumah, Pavokat bertemu dengan pria berotot yang wajahnya berubah jadi tai. Pavokat langsung lari dan bersembunyi di dalam bagasi. Tiba-tiba ada ember yang bergerak dan saat dibuka ternyata isinya tai lagi, guys. Pavokat menyemprotkan sebotol cairan ke tai itu. Tiba-tiba muncul hantu tai yang gentayangan dan mengejar Pavokat mengelilingi rumah. Saat Pavokat keluar rumah dan bertemu hantu tai itu, Pavokat langsung menyemprotkan pengharum ruangan dan akhirnya hantu tai itu langsung menghilang, guys. Guys, ketika Pavokat pulang membawa bingkisan McD, Pavokat merasa sangat senang dan langsung mencium Pavokat. Lalu Pavokat segera membuka bingkisan itu dan ternyata isinya ada bonus boneka peri, guys. Pavokat langsung melempar boneka itu, ternyata perinya hidup, guys, tapi Pavokat tidak menyadarinya. Kasian banget, guys, Pavokat hanya minum dan makan cemilannya saja sedangkan burgernya dimakan sama Pak Vokat. Peri ini merasa kasihan karena Pavokat sedang sedih. Lalu peri ini menyihir bungkus burger itu menjadi burger asli yang tiada habisnya. Absen dulu yuk, kamu kelas berapa? Yang jawab di komen, aku doain semoga sukses, terus like dan subscribe. Karena terlalu senang, Pavokat dan Pavokat makan burger sebanyak itu, mereka kekenyangan dan tertidur. Kesabaran peri ini habis karena selalu diabaikan oleh mereka. Lalu peri ini menyihir rumah mereka. Pavokat terbangun dan kaget melihat rumahnya dipenuhi burger. Mereka berdua langsung lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri, tapi percuma karena burger ini sudah menyebar di mana-mana. Sampai satu bumi ini menjadi lautan burger. Kasian banget ya. Ketika Ciko disuruh emaknya untuk nyetir mobil, Ciko nggak tahu arah jalan, guys. Lalu emak Ciko meminta bantuan sama Mbah Google. Kata Mbah Google, Ciko harus belok kiri. Otomatis Ciko disuruh emaknya untuk belok kiri dong, tapi Ciko kaget, guys. Soalnya kalau belok kiri itu udah arah jurang. Absen dulu yuk yang sayang sama emak, buktikan dengan cara komen aku sayang emakku, terus like dan subscribe. Kata emak Ciko, perempuan nggak pernah salah, jadi Ciko harus nurut apa perintah emaknya, guys. Akhirnya Ciko belok kiri dan mereka berdua langsung masuk jurang. Setelah sampai di dalam jurang, mereka bertemu dan ditertawakan sama malaikat maut. Ngeri banget kan ya? Guys, Putri Duyung ini memberikan kaos kaki ajaib kepada Nata.
Dia menyuruh Nata untuk mengusap kaos kaki ajaib ini sebanyak 3 kali, maka semua keinginan Nata akan dikabulkan. Namun Nata merasa tidak percaya, dia berkata, benarkah seperti itu? Lalu Putri Duyung ini menyuruh Nata untuk membuktikannya sekarang. Sambil memejamkan mata, Nata pun langsung, BTW yang udah bantu like dan subscribe, aku doain semoga kamu sukses, langsung komen amin. Sambil memejamkan mata, Nata pun langsung mengatakan keinginannya, yaitu Nata ingin makanan dan minuman yang lezat karena Nata merasa sangat lapar. Tidak perlu waktu lama, makanan dan minuman lezat itu muncul di depan Nata. Lalu Putri Duyung meminta Nata untuk membuka matanya. Setelah membuka mata, Nata masih saja tidak percaya dengan keajaiban ini guys. Lalu Putri Duyung ini meminta Nata untuk membuktikannya sendiri dengan memakannya segera. Sejak dia masih kecil, ibu anak ini rutin melakukan cuci darah. Beberapa tahun kemudian, anak ini sudah tumbuh dewasa dan ibunya terlihat semakin tua. Sang ibu memberikan kotak hitam kepada anaknya dengan syarat kotak hitam itu boleh dibuka hanya setelah ibunya mati. Setelah ibunya meninggal, BTW yang sayang sama orang tua buktikan dengan cara komen aku sayang orang tuaku, terus like dan subscribe. Setelah ibunya meninggal, dia membuka kotak hitam itu yang ternyata isinya adalah satu lembar foto masa kecilnya. Dan dia baru menyadari bahwa dia memiliki saudara perempuan kembar siam, yang kepala kembarannya berada di mesin dan selama ini bertahan hidup dari transfusi darah pemberian ibunya. Menyadari hal itu, dia memutuskan untuk mengambil dan mendonorkan darahnya untuk mendukung saudaranya biar tetap hidup guys. Seorang ayah dan anak ini berada di pelabuhan dan akan pergi dengan naik kapal. Karena terlalu senang, anak ini berlarian menuju kapal guys. Namun tiba-tiba dia terjatuh dan tanpa sengaja tangan anak ini menarik rok seorang wanita yang ada di depannya. Wanita ini sangat marah dan langsung menampar anak ini guys. Melihat anaknya ditampar, si ayah ini tidak terima dong. Saat ayah anak ini marah, pacar wanita ini juga ikutan marah dan langsung mengeluarkan pistol dari sakunya dan membuat tiket kapal miliknya terjatuh ke air guys. Yang sayang sama ayahnya buktikan dengan cara komen aku sayang ayahku, terus like dan subscribe. Lalu laki-laki gendut ini langsung merampas tiket milik ayah dan anak ini dan mereka langsung pergi. Sehingga ayah dan anak ini tidak jadi naik kapal dan mereka merasa sangat sedih guys. Karena kesal, ayah ini memarahi anaknya sampai anaknya menangis. Mereka berdua hanya bisa melihat kapal ini pergi semakin jauh dari pandangan mereka. Beberapa waktu kemudian, saat ayah dan anak ini beristirahat di bangku taman, ayah sedang membaca koran dan anaknya tidur di pangkuannya. Saat membaca koran, ayah ini mengetahui bahwa kapal yang ingin dia naiki tadi mengalami kecelakaan guys. Ayah ini langsung menangis dan memeluk anaknya dengan penuh rasa syukur. Guys, kasihan banget anak SD ini jadi ratu zombie kutu rambut. Pada malam hari, anak ini merasakan kegatalan pada kulit kepalanya. Lalu, ibunya datang untuk menyisir rambutnya. Setelah disisir, ternyata kepalanya banyak kutunya, guys. Pada malam selanjutnya, rambut anak ini disisir lagi oleh ibunya. Dia merasakan kesakitan dan menangis sampai akhirnya dia berubah menjadi zombie, guys. Tapi ibu anak ini tidak menyadarinya. Saat tidur di sofa, tiba-tiba ibu ini terbangun dan merasakan gatal di kepalanya. Lalu, ibu ini langsung menyisir rambutnya, guys. Sedangkan anak ini hanya tertawa di dalam kamarnya. Keesokan harinya, absen dulu yuk yang klik like dan subscribe. Aku doain semoga sukses. Langsung komen amin. Keesokan harinya, anak ini berangkat ke sekolah dengan memakai kerudung. Dan ternyata ibunya juga sudah menjadi zombie guys. Sesampainya di kelas, Bu Guru memegang kerudung anak ini yang penuh dengan kutu. Karena kaget, Bu Guru langsung melemparkannya ke arah murid-muridnya. Dan akhirnya Bu Guru dan semua muridnya menjadi pasukan zombie kutu rambut guys. Ngeri banget kan ya? Guys, setelah anak ini dan ibunya berhasil menyebarkan kutu rambut ke semua warga, dan Tuan Rolas bingung melihat semua warga berlarian di depan salon Nade ini. Tiba-tiba Nade datang dan menangis histeris, dia mengeluh kepalanya pusing, ternyata di kepalanya ada kutunya guys. Lalu Tuan Rolas langsung mencuci rambut Nade, setelah itu Nade menceritakan apa yang terjadi. Tiba-tiba pasukan zombie kutu rambut ini, BTW yang udah bantu like dan subscribe, aku doain kelak masuk surga ya, langsung komen amin. Tiba-tiba pasukan zombie kutu rambut ini menyerang salon Nade dengan cara memecahkan kaca jendela dan mendobrak pintu. Lalu Tuan Rolas dan Nade langsung menembakkan sebuah alat yang berisi sampo guys. Tembakan cairan sampo itu tembus hingga keluar rumah guys dan membuat kondisi warga yang terkena cairan sampo itu kembali sadar. Ternyata tembakan sampo ini membuat ratu zombie kutu rambut merasa kesal dan marah guys, sehingga ratu zombie kutu rambut ini langsung menyerang Nade dan menangkap Tuan Rolas.